Pernah nggak sih kamu ngerasa kesel? Udah sekolah bertahun-tahun, ngafalin banyak banget hal, tapi ujung-ujungnya kok rasanya nggak ada gunanya sama sekali buat kehidupan nyata? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bongkar lagi tujuan asli dari pendidikan, sebuah filosofi penting yang mungkin udah kita lupakan. Hayo, ingat nggak pertanyaan ini? Kayaknya kita semua pernah ya ngafalin mati-matian buat ujian, tahu tanggalnya, tahu tokohnya, lengkap. Tapi coba jujur deh, kapan terakhir kali informasi ini ngebantu kamu waktu lagi wawancara kerja, atau pas lagi ngebangun hubungan, atau bahkan pas lagi pusing ngadepin masalah hidup? Kemungkinan besar sih jawabannya nggak pernah. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Kalau semua fakta dan rumus yang kita hafal itu nggak secara langsung bikin hidup kita jadi lebih baik, terus sebetulnya buat apa kita sekolah? Apa sih yang harusnya kita kejar? Pertanyaan inilah yang bakal kita cari jawabannya bareng-bareng. Untuk menemukan jawabannya, kita akan lihat pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Tapi, coba deh lupain dulu sejenak gambar beliau yang mungkin kamu kenal dari buku pelajaran. Sosok aslinya itu jauh lebih radikal dan relevan dari yang kita bayangin selama ini. Mari kita mulai. Di sekolah, kita sering banget kan diajarin kalau Ki Hajar Dewantara itu sosok sesepuh Jawa yang kalem dan bijaksana. Tapi realitanya, wah, jauh lebih mengejutkan. Beliau itu bukan figur tradisional, tapi seorang aktivis muda yang jenius dan radikal. Seorang pemberontak intelektual yang saking beraninya ngeritik pemerintah kolonial sampai akhirnya diasingkan. Perjalanannya tuh luar biasa banget loh. Dari mahasiswa kedokteran yang pinter, beliau jadi jurnalis yang tulisannya tajam banget. Sampai akhirnya dibuang ke Belanda. Tapi justru di pengasingan itulah, beliau malah menyerap ide-ide pendidikan paling maju di dunia waktu itu. Salah satunya dari Maria Montessori. Ini bukti, beliau itu bukan sosok yang terkurung tradisi, tapi seorang pemikir global sejati. Jadi, dengan semua pengalaman dan pengetahuan yang luas itu, apa sih kesimpulan beliau tentang tujuan pendidikan? Jawabannya ternyata bukan buat dapat nilai bagus atau selembar ijazah. Jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Untuk memerdekakan manusia. Terus apa sih artinya manusia merdeka itu? Nah, ini konsep inti dari filosofi beliau. Ini bukan cuma merdeka secara politik ya, tapi merdeka secara batin. Punya kemampuan buat berdiri di atas kaki sendiri, nggak bergantung sama orang lain, dan bisa pegang kendali penuh atas hidup kita sendiri. Konsep ini ternyata ditopang sama dua pilar yang sederhana banget tapi dalam. Pertama, pendidikan itu harus bikin kita selamat raganya. Artinya, ngasih kita skill buat cari makan, buat bertahan hidup, dan aman secara fisik. Tapi itu baru setengahnya. Pilar kedua adalah bahagia jiwanya. Pendidikan harus ngasih kita kecerdasan emosi, ketenangan batin, dan kemampuan buat nemuin arti hidup. Selamat dan bahagia, sesimpel dan sedalam itu. Jadi, poin paling pentingnya tuh di sini. Setiap pelajaran, setiap buku, setiap kegiatan di sekolah seharusnya dinilai dari satu pertanyaan simpel. Apakah ini semua ngebantu murid untuk jadi manusia yang lebih selamat dan lebih bahagia? Nah, filosofi ini nggak berhenti cuma buat diri kita sendiri loh. Ki Hajar Dewantara percaya kalau pendidikan itu punya efek berantai yang dahsyat, yang bisa mengubah nggak cuma satu orang, tapi seluruh masyarakat. Beliau menyebutnya Tri Rahayu atau tiga kebahagiaan. Idenya adalah pendidikan sejati itu punya tiga peran yang nyambung satu sama lain. Dimulai dari dalam, yaitu untuk memajukan diri kita sendiri. Terus, dampaknya bakal meluas keluar untuk memelihara bangsa kita. Dan pada akhirnya, kontribusi kita itu bakal ikut membantu memelihara dan menjaga dunia. Coba dibayangin, waktu kamu jadi manusia merdeka, yang selamat dan bahagia, keluarga kamu pasti ngerasain dampaknya. Terus, waktu banyak keluarga jadi lebih baik, lingkungan di sekitar kamu juga ikut jadi lebih baik kan? Dan ketika komunitas-komunitas ini maju, ya bangsa kita juga ikut terangkat. Semuanya itu dimulai dari satu orang, kamu. Memerdekakan diri sendiri adalah langkah pertama untuk memerdekakan dunia di sekitarmu. Oke, filosofinya keren banget, tapi gimana cara kita nerapinnya sehari-hari? Tenang, Ki Hajar Dewantara juga ngasih kerangka praktisnya, yang beliau sebut trikon. Anggap aja ini kayak panduan buat belajar seumur hidup. Pertama, kontinu. Artinya belajar itu nggak pernah berhenti. Nggak perlu perubahan besar, yang penting evolusi kecil. Cukup jadi 1% lebih baik setiap hari. Kedua, konvergen. Cari ilmu dari mana aja. Jangan cuma dari lingkunganmu sendiri. Kayak Ki Hajar yang belajar dari Montessori, kita juga harus terbuka sama dunia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, konsentris. Ambil semua pengetahuan global itu, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Sesuaikan dengan identitasmu, budayamu, dan keadaan hidupmu. Bikin pengetahuan itu jadi benar-benar milikmu. Oke, jadi setelah kita jalan-jalan lagi ke filosofi yang terlupakan ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Yuk,
kita rangkum jadi 3 gagasan utama buat memulai pendidikan sejati kamu, mulai hari ini juga. Pertama, ubah fokus kamu. Tujuan utama belajar itu bukan ngejar nilai, tapi belajar gimana caranya jadi manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Kedua, ingat efek berantainya. Setiap perbaikan kecil di diri kamu itu adalah sumbangan buat masyarakat. Dan ketiga, praktekin trikon. Terus belajar dari mana aja, tapi selalu sesuaikan dengan jati dirimu. Sekolah mungkin ngasih kita banyak sekali informasi. Tapi pada akhirnya, tanggung jawab buat belajar cara hidup, cara untuk jadi selamat dan bahagia, itu ada di tangan kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang mau kamu pelajari, tapi gimana kamu akan menjalani sisa pendidikanmu seumur hidup.